Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afriansyah Rifiandi dari kelas A4B dan kali ini akan menjelaskan tutorial dari ECL in Practice chapter 7, yaitu untuk memvalidasi, mengkoreksi, dan mengekstrak data. Pertama-tama kita pilih file, new, lalu folder. Setelah itu kita masukkan nama April 2003. Lalu pindahkan atau drag bagian semua tabel yang berkaitan dengan April 2003 ke dalam folder tersebut. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan folder untuk Mei 2003 dengan cara pencet file, new, lalu ke folder lagi seperti yang April 2003. Lalu klik kanan pada Mei 2003, lalu kita pilih new dan table. Lalu kita ekstrak dari transaksi Mei dengan 2 kali proses, yaitu untuk pertama kita pilih trans 1 Mei dan yang kedua kita pilih trans 2 Mei. Setelah itu kita pilih trans 1 Mei sebagai tabel aktif, lalu pilih edit, lalu table layout. Lalu kita edit di bagian amount, card name, sama bagian codes seperti di dalam video tersebut. Mengedit 3 kategori tadi, lalu kita akan memverifikasi datanya dengan cara data, lalu klik verify. Memverifikasi semua fields-nya, lalu jadi akan kita add all, lalu oke. Setelah itu kita akan melakukan hal yang sama pada trans 2 Mei. Jadi kita akan membandingkan dan mengkoreksi table layoutnya ya. Kita pilih sebagai trans 1 Mei sebagai tabel aktif, lalu pilih window, lalu show command line. Kita masukkan display, lalu kita langsung enter aja, dan itu akan muncul display dari trans 1 Mei. Kita lakukan hal yang sama pada trans 2 Mei. Dibandingkan di bagian amount-nya itu di trans 1 Mei itu memiliki length-nya sebagai 16, dan di bagian trans 2 Mei itu length-nya atau panjangnya itu 15. Akan koreksi dari length tersebut, kita buka trans 1 Mei, lalu di bagian amount
kita pilih quick short descending. Setelah itu masuk bagian tab edit, lalu tab layout, dan bagian nomornya itu kita double klik aja, lalu bagian length-nya itu atau panjangnya kita ganti 15. Kita akan mengkombinasi atau menggabungkan dua transaksi Mei tersebut. Kita gunakan trans 1 Mei sebagai tabel aktif, lalu pilih data, lalu ekstrak data. Pilih fields, lalu kita pilih extract fields, dan lalu di bagian selected fields-nya itu kita pilih add all, lalu oke. Lalu bagian itu kita isi dengan trans Mei all. Selanjutnya kita buka trans 2 Mei, lalu pilih data, ekstrak data, lalu pilih extract field, dan kita pilih add all semuanya. Dan lalu bagian trans Mei di bagian tunya kita isi dengan trans Mei all. Dan jangan lupa kita harus masuk ke bagian more, ke tab more, itu kita klik append to existing file yang berfungsi untuk menggabungkan isi dari trans 2 Mei ini ke trans Mei all, jadi tidak membuat tabel baru lagi. Lalu klik OK saja. Selanjutnya kita akan memverifikasi datanya ya. Jadi kita select data, lalu verify. Di bagian verify fieldnya kita pilih add all. Dan di bagian outputnya pastikan ini yang dipilih adalah screen. Lalu jika sudah, klik OK saja. Dan seharusnya hasilnya memiliki zero data validity errors atau tidak memiliki data yang error. Lalu kita akan mengcompare dari ketiga tabel yang ada, yaitu tabel trans 1 Mei, trans 2 Mei, dan trans Mei all dengan cara analyze lalu count record, dan kita lakukan ketiga-tiganya. Jika dilihat, maka trans Mei all ini memiliki 200 record dan trans 1 Mei ini memiliki 86 record, lalu trans 2 Mei memiliki 114 record, yang berarti trans Mei all sudah mencakup dari total trans 1 Mei dan trans 2 Mei. Langkah selanjutnya pilih trans Mei all sebagai tabel aktif, lalu kita analyze dan look for duplicates. Duplicates on-nya kita pilih amount saja, lalu untuk di bagian list field-nya kita klik langsung add all saja, dan pastikan untuk outputnya kita pilih screen ya, lalu langsung kita OK saja. Maka akan ada beberapa data yang memiliki amount atau jumlah transaksi yang sama. Selanjutnya lalu masukkan rumus map dalam kurung all trim dalam kurung card 6,
kita masukkan sebagai formatnya itu kita pilih 9 sampai 16 kali. Jika sudah, maka kita count record dan bisa dilihat ada 195 data, yang mana ada 5 data yang tidak memenuhi kriteria dari rumus tersebut. Lalu kita clear filter boxnya dan masukkan rumus baru. Kita masukkan rumus yang hampir sama dengan sebelumnya, namun kita berikan not di bagian depan rumusnya, dan hasilnya maka akan muncul 5 dari yang tidak termasuk rumus tadi. Selanjutnya kita remove filter dulu, lalu kita select edit, lalu table layout. Kita add new expression dengan nama CCN corrected. Lalu kita masukkan rumus di bagian efek itu dengan rumusnya itu all trim dalam kurung include dalam kurung cut 6, dan untuk formatnya sendiri kita beri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jika sudah oke, kita save rumus tersebut di centang hijau, lalu tutup saja table layoutnya. Masukkan hasil yang sudah kita tulis rumusnya tadi, kita klik kanan bagian karena headernya itu, kita add columns dan pilih di bagian CCN corrected. Kita bisa hapus column dari card 6. Kita bisa masuk ke filter box lagi dengan masukkan rumus map dalam kurung CCN corrected dengan formatnya 9-16 kali. Maka jumlah datanya masih 200. Berarti kita sudah memenuhi format yang seharusnya. Lalu kita remove filter saja. Langkah selanjutnya kita pilih data, lalu ekstrak data, dan pilih fields, extract field, dan kita pilih add all ya semuanya. Di bagian to kita masukkan trans may all CCN corrected, lalu kita pilih OK. Dan ini akan membuat tabel baru dengan trans may all CCN corrected. Selanjutnya kita akan ekspor ke aplikasi lain. Di export as-nya itu kita pilih Excel, dan di bagian to-nya kita isi dengan trans may all corrected, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan import data dari Excel, yaitu employees May with CCN ke dalam folder Mei 2003.
tabel saat tabel tersebut aktif. Di bagian bawahnya kita klik kanan lalu klik filter sebagai not equal. Langkah terakhir yaitu kita akan ekstrak data tersebut dengan pilih data, ekstrak data, dan di bagian ekstrak fields-nya kita pilih add all lalu oke. Bagian itu kita namai employees may corrected lalu kita pilih OK. Akan muncul tabel baru. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video Agile Practice Chapter 7. Jika salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.